Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ninda Stiani, NPM 19510303011 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 6. Di sini saya akan membuat video mengenai kasus dan penyelesaiannya terkait materi transaksi ekspor dan transaksi impor. Di sini saya membuat video guna memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani. Baik, di sini saya sudah membuat 2 soal kasus. Yang pertama ada kasus transaksi ekspor dan yang kedua ada transaksi impor. Untuk soal kasus 1 mengenai transaksi ekspor, kasusnya adalah PT Waskita menjual peralatan gedung ke perusahaan Amerika seharga $100.000 pada tanggal 20 Mei 2021 dengan penyelesaiannya dalam waktu 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Waskita melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual $100.000 dengan kurs forwardnya 1 US dollar seharga Rp467 untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Nah, berikut ini tabel mengenai kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 20 Mei, PT Waskita mempunyai 470 kurs, sedangkan pada tanggal 19 Juli, PT Waskita mempunyai 468 kurs. Nah, pertanyaannya, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Nah, untuk menjawab kasus tersebut, kita beralih ke Excel. Nah, di sini sebelum kita menyelesaikan soal kasus tersebut, ada baiknya kita mengetahui nih apa pengertian dari spot dan forward. Jadi, spot itu adalah dasar dalam transaksi kurs ekspor ataupun impor. Sedangkan forward adalah kurs untuk transaksi kontrak forward-nya. Jadi berbeda ya, dari pengertiannya saja sudah berbeda. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatannya? Jadi meskipun tujuan kontrak forward ini untuk melindungi atau mengurangi resiko, tetap saja transaksi import ataupun ekspor dan kontrak forward merupakan transaksi yang berbeda. Nah, dari soal kasus 1 tadi, dapat kita lakukan penyelesaiannya. Yang pertama, pengakuan awal. Penyesuaian kurs rupiah per 20 Mei 2021. Jadi di soal tadi kan dikatakan bahwa kursnya per 20 Mei 2021 senilai $100.000 dengan kursnya senilai 470. Kita lihat di soal. Nah, ini $100.000 per tanggal 20 Mei ya, dengan kurs 470 kurs dan $100.000. Nah, jadi penyesuaian kurs rupiah per 20 Mei 2021 senilai 47 juta. Mengapa? Karena $100.000 ini dikali 470 kurs, hasilnya adalah 47 juta. Kemudian transaksi ekspornya pada piutang dalam dolar terhadap penjualan. Nah, jadi PT Waskita ini mempunyai piutang dan juga mempunyai penjualan. Nah, piutangnya hasil dari penyesuaian kurs tadi ya, 47 juta kita masukkan di sini terhadap penjualan senilai 47 juta di kredit. Kemudian penyesuaian atas transaksi forward. Nah, disoalkan $100.000 ya, dengan kursnya 467. Nah, di sini $1 sama dengan Rp467. Jadi, untuk penyesuaian transaksi forward-nya senilai Rp46.700.000 dari $100.000 dikali Rp467.
Kemudian transaksi instrumen derivatif. Piutang kepada broker dalam rupiah dan hutang kepada broker dalam dolar. Nah, jadi piutang kepada brokernya ini senilai Rp46.700.000 dari sini ya. Terhadap hutang kepada broker senilai Rp46.700.000 dalam dolar. Kemudian penyesuaian kurs rupiah per 19 Juli. Di soal masih tetap $100.000 dikali kurs. Nah, kita lihat di sini. Kurs pada tanggal 19 Juli yaitu 465. Nah, jadi kita masukkan di sini. Jadi $100.000 dikali 465 hasilnya adalah Rp46.500.000. Dengan kerugian penambahan kurs senilai Rp1.500.000. Dari mana 1.500.000 ini? Jadi 1.500.000 ini didapatkan dari pengurangan Rp46.700.000 dikurang Rp46.500.000. Jadi Rp1.500.000. Ini yaitu kerugiannya. Jadi kerugian itu dikurang dari forward dan juga kursnya. Kemudian jurnalnya untuk kerugian perubahan kurs pada dolar senilai Rp1.500.000 di debit dan piutang Rp1.500.000 di kredit dalam dolar. Jadi ini tinggal kita masukkan saja di jurnal dari hasil kerugiannya tadi, tinggal kita masukkan di jurnalnya ini. Nah, kemudian ada yang kedua, jurnal pelunasan. Nah, jurnal pelunasan ini dari penyesuaian kurs tadi kan kita sudah dapat per 19 Juli. Hasilnya Rp46.500.000. Nah, jadi kita masukkan di sini di jurnal pelunasannya di bagian kas. Kas senilai Rp46.500.000 di debit di dalam dolar terhadap piutang senilai Rp46.500.000 dalam dolar. Kemudian transaksi penyelesaian kontrak forward penjualan mata uang asing. Nah, penyesuaian kurs 19 Juli, tadi kan di atas kita sudah dapat ya hasilnya adalah Rp46.500.000. Kemudian penyesuaian forwardnya senilai Rp46.700.000. Nah, keuntungan perubahan kursnya berapa? Jadi, Rp46.700.000 ini dikurang Rp46.500.000. Jadi hasilnya untuk keuntungan perubahan kursnya yaitu Rp200.000. Kemudian, kas senilai Rp46.700.000 dalam rupiah ya, terhadap piutang senilai Rp46.700.000 di kredit. Kemudian hutangnya pada PT Waskita senilai Rp46.700.000 di debit. Kemudian pada kasnya senilai Rp46.500.000. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi Rp46.500.000 dengan keuntungan perubahan kursnya. Nah, dari sini kita kan sudah dapat Rp200.000. Jadi tinggal dikurang ya dari hasilnya itu. Kemudian yang terakhir memulihkan kerugian atas perubahan kurs sebelumnya. Jadi keuntungan perubahan kurs senilai Rp200.000 di debit pada kerugian perubahan kurs senilai Rp200.000 di kredit. Ya, jadi dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi dari kerugian perubahan kurs tadi kan kita sudah mencari hasilnya Rp1.500.000.
dan keuntungan perubahan kursnya adalah Rp200.000. Nah, jadi untuk kerugian akhirnya tinggal dikurang Rp1.500.000 dikurang Rp200.000, hasilnya Rp1.300.000. Baik, itu tadi penyelesaian dari soal kasus transaksi ekspor. Kemudian kita beralih ke soal yang kasus kedua terkait transaksi impor. Jadi soalnya yaitu pada PT Waskita membeli mesin dari Amerika seharga $20.000 pada tanggal 10 April 2021, yang pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2021. Selain itu, pada tanggal 10 April, PT Waskita juga melakukan kontrak forward 90 hari untuk membeli $20.000 dengan kurs $1 seharga 9.580. Jadi untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs, ada tabel break kurs spot yang berlaku. Jadi pada tanggal 10 April, PT Waskita mempunyai 9.570 kurs. Pada tanggal 8 Juni, PT Waskita mempunyai 9.600 kurs. Kemudian yang menjadi pertanyaannya dan perlu kita lakukan penyelesaiannya, yaitu buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Nah, sama seperti ekspor tadi, kita lakukan penyelesaian kasusnya menggunakan Excel tentunya. Caranya sama saja seperti ekspor. Hanya saja ada perbedaan sedikit lah. Nah, ini transaksi impornya. Yang pertama, pengakuan awal. Penyesuaian kurs rupiah terhadap dolar. Nah, disoalkan kita sudah tahu ya bahwa PT Waskita itu membeli mesin dari Amerika seharga $20.000. Jadi kita masukkan di sini $20.000 terhadap 9.570 kurs. Dari mana? Nah, dari sini tanggal 10 April ini ya. Nah, jadi PT Waskita itu mempunyai kurs 9.570 pada tanggal 10 April. Jadi, $20.000 ini dikali 9.570. Hasilnya adalah Rp190.400.000. Kemudian transaksi impornya, PT Waskita ini mempunyai persediaan senilai Rp191.400.000 di debit kepada hutang senilai Rp191.400.000 di kredit. Jadi ini dapat dari hasil yang sudah kita kalikan tadi ya, di penyesuaian kurs rupiahnya. Kemudian penyesuaian kurs rupiah pada tanggal 8 Juni senilai $20.000 terhadap 9.600 kurs. Nah, kita lihat di soalnya. Pada tanggal 8 Juni kan PT Waskita mempunyai 9.600 kurs. Jadi kita masukkan di sini. Jadi untuk penyesuaian kurs pada tanggal 8 Juni senilai Rp192.000 dari $20.000 dikali 9.600. Hasilnya 192 juta. Kemudian untuk kerugian perubahan kurs senilai 600.000. Nah, didapat dari hasil penyesuaian kurs rupiah pada tanggal 8 Juni ini dikurang penyesuaian kurs rupiah pada tanggal 10 April. Jadi kan tadi kita sudah dapat untuk kurs rupiah 8 Juninya senilai 192 juta dikurang kurs rupiah pada tanggal 10 April
Rp191.400.000. Jadi untuk kerugiannya senilai Rp600.000. Kemudian untuk jurnalnya, kerugian dolar senilai 600.000 di debit terhadap piutang dalam dolar senilai 600.000 di kredit. Kemudian untuk transaksi penyelesaian kontrak forward, penjualan mata uang asing. Pada penyesuaian kurs 8 Juni senilai 192 juta, kita sudah dapat ya tadi, dan penyesuaian forward senilai Rp191.600.000. Nah, ini didapat dari $20.000 dikali 9.580. Jadi kan di soal ini $1 itu senilai 9.580. Jadi kita kalikan $20.000-nya. Jadi sama saja untuk transaksi forwardnya senilai Rp191.600.000. Dan keuntungan perubahan kursnya 192 juta dikurang 191.600.000 rupiah, hasilnya adalah 400.000. Membayar kepada broker untuk mendapatkan dolar dengan jumlah dolar yang telah ditetapkan. Jadi hutang kepada brokernya senilai 191.600.000 pada debit, terhadap kas senilai 191.600.000 dalam kredit. Kemudian menerima uang dolar untuk membayar hutang ke Amerika Serikat. Kas dalam dolar senilai 192 juta. Kemudian keuntungan perubahan kurs, kita sudah cari tadi, senilai 400.000. Kemudian piutang dalam dolar senilai 191.600.000. Kemudian untuk jurnal pelunasan hutangnya, hutang dagang dalam dolar senilai 192 juta, terhadap kas dalam dolar senilai 192 juta. Kemudian memulihkan kerugian piutang atas perubahan kurs sebelumnya. Jadi, keuntungan perubahan kursnya senilai tadi ya 400.000 terhadap kerugian perubahan kursnya senilai 400.000. Jadi keuntungan perubahannya ini di debit, kerugiannya ini di kredit. Nah, jadi dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi 200.000. Ini maaf ya salah. Mengapa 200.000? Karena 600.000 dikurang 400.000, jadi hasilnya 200.000. Kerugiannya 600.000, untungannya 400.000. Jadi untuk kerugian akhirnya senilai Rp200.000. Nah, itu tadi penyelesaian dari 2 soal kasus terkait transaksi ekspor dan impor. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.